Perang saudara yang berkelanjutan pada perang Sarekrek menyebabkan rakyat menjadi morat-marit, hidup sengsara menderita lahir batin, di mana-mana timbul keonaran, tidak ada lagi ketentraman, kemerosotan budi pekerti serta akhlak membuat rakyat kehilangan segalanya. Di pihak penyebar agama Islam, dengan wafatnya Syekh Muhammad Malik Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yang terkenal dengan Sunan Ampel. Beliaulah yang mencetak para mubalik besar. Di antaranya adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Patah, dan banyak lagi yang berasal dari luar Jawa. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat. Ngestaken dawuh Kanjeng Sunan Bonang. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Ngestaken ugi Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat lain, di tempat dakwahnya Sunan Giri, datanglah Syekh Siti Jenar secara sembunyi-sembunyi dengan ilmu sihir untuk mendengarkan dakwahnya. Ilmu yang diturunkan tadi hanya untuk orang yang memiliki pengetahuan dasar Islam yang cukup, serta mengerjakan syariat, dan pengamalannya terus-menerus kepada Allah. Karena, hei Siti Jenar, kalau kau ingin mendengar atau belajar ilmu Allah ini, jangan dengan mencuri-curi dan jangan dengan menggunakan ilmu sihir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat ini, jangan lagi melakukan sihir sebagaimana yang Kisanak lakukan selama ini. Itu perbuatan sesat, berlawanan dengan kita sebagai umat Islam. Ingat itu. Di tempat lain, di tempat penguasa Majapahit, para demang diharuskan menarik upeti sebanyak-banyaknya, bagaimanapun caranya. di tempat lain, dalam forum musyawarah para wali membicarakan nasib rakyat yang tengah dalam penindasan oleh para penguasa. Begitulah nasib mereka. Apakah sampai hati membiarkan mereka itu demikian? Kanjeng Sunan Ampel, demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu sangat parah, dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Lebih cepat kita mendirikan pemerintahan sendiri. Itu lebih baik. Kita sudah punya kekuatan yang cukup, dan kita sudah punya calon pemimpin yaitu Raden Patah, yang sekarang sedang sibuk mencari pengaruh di pusat kerajaan. Maaf Kanjeng Sunan Ampel, menyerang Majapahit berarti memberontak terhadap pemerintahan, yang semestinya kita sebagai muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat, harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Dan percayalah, pada suatu saat nanti, riwayat Majapahit akan habis, runtuh dengan sendirinya. Kenapa kita harus memberontak? Apa karena Sunan Kalijaga masih cucu? Atau masih punya hubungan dengan Sang Noto Majapahit? Kita semua di sini, termasuk Raden Patah, masih ada hubungan dengan Majapahit.
Sekurang-kurangnya masih ada hubungan tali persaudaraan. Saya tidak ada hubungan apapun kepada beliau-beliau. Saya tahu benar itu. Dan Syekh Siti Jenar pasti tidak berani berpihak pada hal ini. Nasib rakyat sangat memprihatinkan. Mereka ini menderita kemerosotan budi serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan. Termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana harus mengadu. Mereka amat menderita. Hidup berpindah-pindah, dikejar upeti yang mengekang. Tidak berperi kemanusiaan, jangankan makan. Untuk buang air besar pun tidak bisa lagi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja kita semua menyadari bahwa kita semua bersaudara. Selain daripada itu, kita harus selalu ingat, kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka. Nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Benar. Tapi apakah Raden Bata yang akan kita percayakan sebagai pimpinan dan kesemuanya yang hadir di sini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit, menyerang, memberontak? Apakah kita orang Muslim dilarang beribadah di Majapahit ini? Apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam karena ada kebebasan beribadah? Mengembangkan agama Islam dan selama mereka tidak membawa kekufuran kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang, menjatuhkan serta memberontak terhadap Majapahit. Ingat, pemerintah itu umaro, pimpinan yang harus kita patuhi. Ikuti. Kalau pimpinan itu salah, sebagai Muslim, wajib kita mengingatkannya. Kalau pimpinan itu selalu masih saja melakukan kesalahan terus, atau tidak mau diingatkan, berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya belum ada persatuan dan kebersamaan di antara kita. Ya, saya khawatir umur di tangan Allah. Tapi kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu, rasa-rasanya akan ada perpecahan di antara kita. Insya Allah tidak akan ada Kanjeng Sunan Ampel. Apalah gunanya perpecahan kalau rakyat juga yang menjadi korban. Alhamdulillah kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat. Kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari jalur kesesatan. Satu hal yang harus diingat, tugas kita adalah memarah Panotokomo Pandumim Tumati. Artinya mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup, guna keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Mari kita mempergiat menyebarkan agama Islam ini. Seiring berjalannya dakwah Wali Songo, para wali bermusyawarah untuk membicarakan model dakwah Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang tidak benar, yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat penyebarannya, dan cara pengajarannya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak curiga sama sekali
terhadap ajaran Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf Kanjeng Sunan Bonang, tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi syaitan. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali membenarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Wallahu a'lam. Saya belum pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Kalau menuntut ilmu di sini, jangan terlalu cepat membicarakan kedudukan Tuhan. Carilah dulu dirimu sendiri. Hei wong anyar, kudu yakin, bersungguh. Kalau gagal, kepala sampean bisa menjadi kepala hewan. Tapi kalau berhasil, kalian bisa melihat manusia-manusia lain berkepala hewan. Monggo Ki Ageng. Di dalam Al-Quran, Allah berjanji, mintalah apa yang kamu mau, niscaya aku beri. Benarkah itu Kanjeng Syekh? Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau minta pemindahan kerajaan Majapahit ke Pengging? Mintalah. Ingat, berdoa dan berusaha. Percayalah, suatu saat nanti, tetesan Majapahit juga akan menguasai tanah Jawa ini. Kendatipun Ki Ageng Pengging itu sendiri tidak dapat menikmatinya. Paling kurang, turunan Ki Ageng nanti akan mendapat giliran. Saya akan bantu. Kanjeng Syekh. Ya, Jangan bicara untuk orang yang di atas saja. Kami semua yang di bawah ini juga ingin mendengarkan. ya. Menurut ayat suci Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, kalau gitu Tuhan manunggal dengan kita. Lah iya, itulah dikatakan manunggaling kawula Gusti. Betul itu Kanjeng Syekh, manunggaling kawula Gusti. Ya itu. Betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kawula Gusti itu. Setelah itu, Sunan Kalijaga pun menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya dalam dakwah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar di hadapan forum para wali. Tidak benar itu. Jawaban Syekh Siti Jenar itu menyesatkan. Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat, tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi ada batasnya. Bagaimana Dik Mas Raden Patah? Iya, demi keutuhan umat Islam, ya baiklah, kita undang segera Syekh Siti Jenar. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengundang Dik Mas Syekh Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah, tidak ada yang mesti dimusyawarahkan di antara kita. Betul, tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan, bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan dan yang sesat? Syekh yang diragukan. Kalau Syekh Siti Jenar yang sesat,
Tidak apa-apa, tapi orang banyak, rakyat. Itu urusan mereka terhadap Allah, bukan kita atau saya. Mereka sesat di luar kehendaknya. Bodoh mereka itu namanya. Astaghfirullahalazim. Kalau seorang murid yang bodoh, tapi kalau semua sesat, yang mewajang harus bertanggung jawab. Sama saja, satu atau banyak, mereka tidak mengerti apa yang saya wajang. Itu artinya ajaran saudaraku tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima mereka, karena dasar keislaman mereka belum memadai. Akhirnya jadi minyak warana. Minyak warana? Membuka rahasia Allah. Jadi Allah punya rahasia. Percayalah, Allah tidak merahasiakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran, hadis Rasulullah, dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, atau At-Tadrisi, atau Al-Halaj? Kami di sini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti bahwa saudaraku tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya saudaraku Syekh Siti Jenar? Silahkan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku, kitab Al-Halaj itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati, alias sejati Nimulyo yang berarti Allah? Iya, betul. Bagus, jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaj Jawa, mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Giri. Baik, Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Bagiku, dihukum had atau tidak, sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pati itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan. Insya Allah, nanti setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertaubat. Bukan kepada manusia tempat bertaubat. Cukup. Singkat cerita, setelah Raden Patah resmi diangkat menjadi sultan, akhirnya Syekh Siti Jenar diadili oleh para wali dengan hukuman had karena ajarannya yang sesat dan tidak mau bertobat. Wallahu a'lam bishawab.